Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah bukan hanya sekedar ketakwaan dari sisi ibadah vertikal antara dia dengan Allah saja. Bukan cuma sekedar takwa dalam bidang salat, puasa dan lain-lain. Takwa itu juga mencakup hubungan dia dengan sesama manusia, yang merupakan hubungan horizontal antara dia dengan makhluk Allah yang lain. Karena di dalam agama kita, aturan-aturan berupa perintah-perintah dan larangan itu tidak hanya menyangkut hak Allah saja, tetapi juga hak manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara hak manusia, di antara hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain, yang sering terjadi, bahkan saya yakin di setiap keluarga, di setiap pertemanan, bahkan di setiap lingkungan masjid, pasti ada hubungan yang namanya utang piutang. Pada kesempatan khutbah hari ini saya ingin murojaah, karena khutbah ini pernah saya sampaikan di Masjid Bintang Sunnah beberapa tahun yang lalu. Dan ini semoga bisa menjadi murojaah untuk kita semua, karena akad seperti ini seringkali terjalin di antara sesama manusia dalam jangka waktu bertahun-tahun. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam ada aturan-aturan bagi kita yang berhutang. Kalau kita tidak ikuti aturan ini, nanti takutnya jadi maling. Tidakkah bahasa yang lebih baik daripada maling? Tidak ada, karena Nabi yang bilang begitu. Nabi SAW mengatakan, orang yang berhutang kemudian tidak mau bayar, nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Allah dengan status seperti maling. Laqiyallahu yawmal qiyamati sariqa. Nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah seperti maling. Maling hartanya orang. Dan kalau kita yang punya uang, maka kita juga ada aturan-aturan dalam menghutangkan uang supaya kita tidak jadi lintah darat. Jamaah yang dirahmati Allah, saya sebutkan yang pertama adalah aturan-aturan buat kita yang berhutang. Pertama, bahwa orang yang berhutang, dia harus tahu bahwasanya hukum asal dari utang itu adalah makruh. Sebagian orang mengira berhutang itu hukumnya mubah. Salah. Yang benar, berhutang itu hukumnya makruh, dibenci. Nanti baru datang kaidah fikih, sesuatu yang dibenci berubah menjadi mubah manakala ada hajat. Nabi SAW, beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Di antara para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, betapa sering Anda berlindung dari dosa dan hutang? Atau Anda sering berlindung dari hutang? Kalau berlindung dari dosa, kami memahaminya. Tapi berlindung dari hutang, maka Nabi SAW mengatakan, inna rajula idza ghurima haddatha fakadzaba wa'ada fa akhlafa. Orang itu kalau terbiasa untuk berhutang, nanti lama-lama kalau bicara suka berdusta, kalau janji suka mengingkari.
Maka karena Nabi SAW berlindung dari hutang, itu menunjukkan bahwa hukum asal dari hutang itu tidak boleh, minimal dibenci. Dia baru boleh apabila ada hajat. Maka adab yang kedua bagi orang yang berhutang adalah tidak boleh ngutang kecuali karena hajat. Sebagian kaum muslimin di zaman sekarang mereka hutang bukan karena hajat, tapi karena gaya hidup misalnya. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak fasilitas hutang. Bahkan di zaman sekarang muncul aplikasi-aplikasi ngutang. Ada aplikasi mengutang beneran yang memang isinya hanyalah ngutang. Ada juga misalnya marketplace. Kemudian di bagian pembayaran nanti ada pilihan, kalau mengutang juga bisa. Dibayar sekian kali, nanti dendanya cuma sekian. Itu semua adalah fasilitas ngutang. Lalu kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk sesuatu yang bukan kepentingan. Misalnya dipakai untuk beli handphone baru, padahal dia punya handphone. Apa yang dipentingkan dari handphone? Komunikasi, WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Teleponnya. Yang itu bisa didapatkan misalnya hanya dengan harga sekitar 2 juta, 3 juta, itu sudah dapat yang bagus. Kemudian orang memaksakan diri untuk membayarnya lebih dari kebutuhannya. 20 juta, 30 juta dibelinya juga. Padahal itu sebenarnya di luar dari kemampuan gajinya. Karena ada fasilitas ngutang. Padahal ini sesuatu yang hukum asalnya adalah dibenci di dalam Islam. Kalau kita butuh motor misalnya, kemampuan kita cuma sekitar cicilan anggaplah 4 juta. Maka ya sudah 4 juta. Apa yang kita butuhkan dari motor dengan harga 4 juta sebulan? Misalnya kita butuh yang penting ada roda 2, 110 cc juga nggak ada masalah. Kita juga bukan tinggal di tempat yang di sana bisa ngebut-ngebutan. Bukan sehari-hari mau dipakai yang harus bisa ngebut, bisa membalap. Sehingga tidak perlu membeli misalnya motor harga 60 juta. Lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan 60 juta itu, kita harus nyicil dulu, alias ngutang sana, ngutang sini. Jemaah yang dirahmati Allah, adab yang ketiga adalah kita hanya boleh berhutang sebatas kebutuhan. Tadi butuh, lalu kemudian batas butuhnya berapa? Misalnya ada orang istrinya mau melahirkan, butuh sesar 20 juta misalnya. Lalu dia cuma punya uang 5 juta. Berarti kebutuhan utangnya hanya 15 juta. Maka tidak boleh seseorang berhutang lebih dari 15 juta karena di luar dari kebutuhannya. Sebagian orang manakala ada kebutuhan untuk ngutang dilebihkan, dimanfaatkan momen untuk bisa ngutang lebih banyak dari yang dia butuhkan. Berikutnya adalah jangan berhutang kecuali kepada orang yang mengerti hukum. Kadang-kadang kita berhutang kepada orang yang tidak mengerti hukum. Jadi kita nggak ngerti hukum, yang punya uang juga nggak ngerti hukum, akhirnya jatuh kita ke dalam akad-akad yang sebenarnya tidak boleh. Contoh, ada orang mengatakan, hutangkan aku 10 juta buat modal usaha. Nanti kalau ada untungnya, aku bagi kepadamu 1 bulan 500.000. Kata-kata hutangkan aku itu tidak sama dengan tolong invest ke aku. Invest 10 juta, nanti kalau ada untungnya, aku bagi kepadamu. Itu tidak sama. Kalau utang piutang, maka berapa yang kita pinjam, sebegitu juga yang harus kita kembalikan. Tidak melihat apakah untung atau rugi. Kalau rugi jangan bilang maaf rugi, karena Anda ngutang. Kalau untung, maka juga si pemilik uang tidak bisa, kan untung, bagilah. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi, maka rugi-rugi sama-sama, untung juga sama-sama. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang sebagian kaum muslimin ngutang, tapi tercampur invest. Akhirnya jatuh ke dalam riba. Karena berkata, hutangkan 10 juta, nanti ku kembalikan dengan cara mencicil, dan dilebihkan 500.000 sebulan, maka ini adalah riba. Tapi banyak orang yang melakukannya karena tidak tahu hukum-hukumnya. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara adab seseorang dalam berhutang adalah menjadikan pelunasan atau cicilannya sebagai prioritas utama. Sebagian orang ketika mereka berhutang tidak menjadikan cicilan itu prioritas. Bahkan itu dijadikan sebagai nomor sekian. Kadang-kadang yang punya uang menagih dirinya, tapi dia beralasan belum ada uang, tapi dilihat statusnya, Masya Allah, lagi jalan-jalan ke Jakarta, lagi pergi umroh, baru beli motor, bahkan pergi ke luar negeri, ke Singapura, pamer tas baru, handphone baru.
lalu kemudian dikomen oleh yang punya uang, Masya Allah, keluar kota bisa, keluar negeri bisa, bayar hutang nggak bisa. Kan tidak menjadikan cicilan itu sebagai prioritas utama. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menahan hak orang, khawatirnya ada sesuatu berupa rezeki yang Allah tahan. Ada orang yang berkata, nanti kalau gol aku bisa begini, ku bayar utangku. Salah, bayar dulu utangmu supaya Allah bantu kamu dapat gol itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah kalau kita berhutang, usahakan punya saksi. Ada hitam di atas putih, kalau perlu jaminan. Ada hitam di atas putih, berarti ada akad yang terjalin. Kemudian ada saksi, misalnya di atas hitam di atas putih itu, selain ada yang berhutang, ada yang ngutangi, dan ada dua saksinya laki-laki. Kalau perlu ada jaminannya, misalnya dijaminkan BPKB. Sebagian orang, ketika mereka hutang piutang, alasannya mereka, nggak usah lah pakai saksi-saksi. Cuman sama orang tua aja kok. Sama anak aja kok. Padahal jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berhutang kepada orang tua misalnya, kemudian orang tua kita meninggal, uang yang kita pinjam itu bukan hak kita sepenuhnya. Di situ juga ada hak adik atau kakak kita, karena itu merupakan warisan mereka. Berapa banyak kasus di mana kakak pertama ngutang sama orang tuanya, misalnya buat modal usaha, tapi tidak ada hitam di atas putihnya. Begitu orang tuanya wafat, sampai 1 tahun kakaknya tidak pernah menyinggung sama sekali tentang uang yang dia pegang. Lalu adik-adiknya bertanya-tanya, kenapa ya kakak ini, kita sering bicara tentang warisan, kok dia nggak pernah menyinggung uangnya mama yang ada pada dirinya. Sementara kalau mau bertanya nggak enak, takut. Karena ini kakak, mau ditegur kok nggak enak rasanya, nanti takut dipukul. Padahal kalau seandainya ada hitam di atas putih, maka akan lebih mudah bagi yang punya hak, yaitu adik dan kakak, untuk bisa minta haknya mereka dalam warisan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah membayar dengan cara yang baik. Seperti misalnya mendoakan. Sebagian orang manakala dia hutang, datangnya Masya Allah, kata-katanya begitu lembut, matanya berbinar-binar. Manakala datang waktu cicilan, ditagih, suaranya meninggi, suaranya seperti singa, seolah-olah dia yang benar. Lalu kemudian kadang-kadang diomongi, gini aja ditagih, sedikit-sedikit ditagih. Padahal harusnya kalau ditagih, alhamdulillah, karena ada sedikit demi sedikit beban di pundak kita yang keluar, yang hilang. Lalu kita harus mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi dirimu, hartamu dan keluargamu. Harusnya seperti itu. Kalau perlu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum dia menagih, kita sudah ngomong duluan. Misalnya besok jatuh tempo tanggal 1, tanggal 30, tanggal 31, sebelum dia WA, kita WA duluan. Insya Allah besok saya membayar utang. Karena semakin seseorang itu perhatian dengan hak orang lain, semakin tinggi harga dirinya. Semakin seseorang itu lalai dari hak orang lain, maka semakin menjatuhkan harga dirinya. Kalau ada orang utang, semuanya ditagih, serba ditagih, maka ini sejatinya menghilangkan sifat amanah dan lama-kelamaan orang kurang percaya pada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau perlu menambahkan lebih dari yang kita utang selama tidak ada perjanjian. Apabila seseorang misalnya berhutang 10 juta, tidak ada perjanjian, ada kelebihan, lalu kemudian ketika dia bayar dia lebihkan, misalnya jadi total 11 juta, maka itu sebuah kebaikan selama tidak ada perjanjian. Karena Nabi SAW dahulu pernah berhutang unta. Kemudian ada seorang sahabat yang disuruh Nabi untuk pergi ke pasar mencari unta yang semisal yang pernah dipinjam, karena sudah jatuh waktu tempo untuk pengembalian. Utusannya kembali kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, di pasar tidak ada unta kecuali yang lebih mahal, lebih besar. Adapun seperti yang kita pinjam tidak ada. Maka Nabi SAW suruh dia untuk kembali ke pasar membeli unta yang dimaksud. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam mengembalikan utangnya. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah memberi kabar kalau seandainya terpaksa menunda bayar.
Sebagian orang manakala tidak bisa mampu bayar, tidak bisa mencicil, yang ada hilang, pindah masjid, ganti nomor telepon, pindah kontrakan tengah malam. Yang harusnya dilakukan adalah kalau tidak mampu bayar atau tidak bisa mencicil, maka ngomong. Itu lebih baik daripada hilang lalu kemudian dikejar-kejar orang. Hidup ini tidak akan bahagia. Hidup kita ini tidak akan bahagia kalau hak orang ada pada diri kita, lalu pagi, siang, malam orang menagihnya. Malam mau tidur, yang datang WA adalah besok saya mau ke rumah, mau tagih. Pagi sudah datang WA yang lain lagi. Ada orang mau datang sore. Sore ada orang WA lain lagi untuk datang malam. Apa enaknya hidup seperti itu, dikejar-kejar hutang piutang? Jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir untuk orang yang berhutang, kalau seandainya dia terpaksa untuk menunda pembayaran, maka jangan dia berdusta dan jangan mengingkari janji. Bilang saja misalnya di tanggal 31, mohon maaf besok ini saya terpaksa tidak bayar karena begini dan begitu. Jangan bohong. Ada seorang laki-laki, anggap saja namanya Abdul. Abdul ini pernah punya utang kepada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah seorang sahabat Nabi yang memang dikenal dermawan. Kita mungkin sering dengar riwayat Nabi SAW datang melayat orang wafat. Kemudian Nabi SAW bertanya, alaihi dain, ini saudara kita yang wafat ini ada utang atau enggak? Ada yang bilang, ya Rasulullah, na'am dirhaman. Ya Rasulullah, iya betul ada utangnya sebanyak 2 dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, silakan kalian salatkan saudara kalian ini. Nabi keluar. Karena mengetahui Nabi tidak mau mensalatkan karena masih ada utang, maka sahabat Abu Qatadah yang bilang, ya Rasulullah, huwa alaih. Ya Rasulullah bilang nanti utangnya biar saja saya yang bayar. Baru Rasulullah balik untuk mensalatkan. Orang yang sama, yaitu Abu Qatadah, sahabat Nabi ini, dia pernah punya piutang kepada si Abdul. Lalu suatu hari dia datang ke rumahnya Abdul dan berkata, Assalamualaikum Abdul. Abdul di dalam rumahnya lagi ngumpul keluarga, lagi family time, makan khazirah. Anggap aja khazirah itu pisahnya pizza, anggap saja lagi makan pizza rame-rame, ada spagettinya. Kemudian dia berkata, jangan ada yang keluar, itu di luar ada Abu Qatadah, itu pasti mau nagih utang, pokoknya jangan ada yang keluar, jangan ada yang bersuara. Tapi dia tidak sadar dia punya anak kira-kira umurnya 4 atau 5 tahun. Anak ini nyelinap keluar. Anak ini bertemu dengan Abu Qatadah di luar. Maka Abu Qatadah bertanya, adek, mana bapaknya? Ada di dalam. Kalian lagi apa? Lagi makan khazirah, lagi makan pizza, spaghetti. Maka Abu Qatadah teriak, wahai Abdul, keluar. Ini anakmu di luar, bilang kamu ada di dalam. Maka keluar Abdul. Dia berkata, mohon maaf. Ditanya, kenapa kamu tidak keluar? Saya dari tadi itu panggil, sudah salam, dipanggil-panggil, kamu nggak keluar. Kamu takut saya tagih hutang? Iya, mohon maaf, saya lagi susah. Lagi susah? Ada orang susah tapi makan khazirah. Ada orang miskin tapi makan pizza, makan enak, makan mahal. Semoga kamu susah. Dan betul-betul si Abdul ini jatuh susah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memang punya utang, tidak mampu bayar, jangan lari. Takutnya disumpahi. Kalau kita disumpahi, semoga kamu miskin, semoga kamu melarat, maka kita harus ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijar. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Seperti orang yang punya utang, punya uang, kita pinjam lalu kita nggak bayar-bayar. Karena sesungguhnya doa antara orang yang terzalimi dengan Allah tidak ada penghalangnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang pertama saya sampaikan adab bagi yang hutang supaya nggak jadi maling. Di khutbah yang kedua, adab bagi orang yang punya uang supaya tidak jadi lintah darah. Yang pertama, orang yang punya uang dia harus tahu bahwasanya hukum asal dari menghutangkan orang itu adalah sunnah. Kalau sunnah berarti ibadah, dapat pahala.
Karena menghutangkan orang yang memang sedang kesulitan itu adalah termasuk bentuk mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan kebaikan, dan Allah bantu urusan kita di hari kiamat. Dan Allah akan senantiasa membantu urusan seseorang manakala dia juga membantu urusan saudaranya. Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Akan senantiasa Allah menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Dan orang yang kesulitan, seperti tadi ada orang mau sesar tapi nggak ada BPJS-nya, atau nggak ada uangnya, kemudian dia terpaksa berhutang, kemudian kita banyak uang kelebihan, maka kita disunahkan untuk membantunya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, karena kita sudah melakukan itu dengan dasar itu adalah ibadah, maka Allah kasih kita pahala. Kalau Allah sudah kasih kita pahala, maka tidak boleh lagi kita minta-minta sesuatu kepada yang kita bantu. Anda kerja di perusahaan, Anda bagian pengadaan barang, kemudian Anda sudah digaji. Ketika Anda ditugaskan untuk membeli barang, kewajiban Anda adalah membeli barang dengan kualitas sebagus mungkin, semurah mungkin, karena Anda sudah digaji untuk itu. Manakala Anda ketemu vendor, kemudian kepada vendor itu Anda mengatakan, saya punya budget 2 juta, tapi saya mau itu dikasih harga 1.800.000, 200-nya buat saya. Anda minta sesuatu kepada si vendor, atau sebaliknya, saya beli kepada kamu dengan syarat saya dikasih uang sekian dan sekian. Maka kalau ketahuan perusahaan, dan perusahaan itu bonafit, biasanya Anda akan dipecat. Minimal Anda di SP. Dikarenakan Anda sudah digaji, diberi amanah, tapi Anda justru minta-minta kepada pihak ketiganya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah diberikan oleh Allah pahala, lalu kemudian kita minta tambahan atau manfaat apapun, maka ini jatuhnya namanya riba. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dhaif, tetapi maknanya disepakati para ulama. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Riba itu seperti apa? Di antaranya sabda Nabi SAW, dirhamu riba yakul rajulu wa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. 1 dirham kurang lebih 70.000 rupiah dimakan oleh seseorang dengan jalan riba dan dia tahu, maka itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Nabi SAW mengatakan, ar-riba 73 baban. Riba itu punya 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankiha rajulu ummahu. Pintu yang paling ringan dosanya seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Maka kalau kita sudah mengutangkan orang kemudian ambil manfaat, hati-hati, dosanya besar. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk riba adalah mendenda keterlambatan. Maka ini menjadi adab seseorang apabila dia menghutangkan orang lalu terlambat bayar, maka tidak boleh didenda. Denda dalam keterlambatan cicilan atau pembayaran hutang itu adalah riba jahiliyah. Orang di zaman dahulu kalau dia menghutangkan orang uang, datang temponya, maka dia berkata bayar atau tambahkan. Kata-kata tambahkan itu sama dengan denda. Dan inilah yang dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah apabila kita menahan barang jaminan, maka barang jaminan tersebut tidak boleh dipakai gratis. Kalau terpaksa mau dipakai, maka harus disewa. Misalnya ada orang berhutang kepada kita 10 juta. Ternyata yang dia jaminkan bukan cuma BPKB-nya, padahal cukup BPKB harusnya. Karena dengan hanya sekedar BPKB, motornya bisa dipakai kerja. Kalau motornya bisa dipakai kerja, pengurangannya jadi semakin sedikit, penghasilannya semakin banyak, banyak yang bisa dicicil buat utangnya. Tapi ada sebagian orang yang ternyata minta bukan cuma BPKB-nya, tapi juga motornya. Setelah itu motornya dipakai gratis. Kalau dipakai gratis, maka jatuhnya riba. Karena itu adalah manfaat dari utang piutang. Bagaimana cara ngitungnya? Anggap saja satu hari orang nyewa misalnya 70.000. Harusnya kalau dia sewa motor satu hari, anggap saja 70.000. Lalu hari itu dipakai gratis, maka dia dapat riba 70.000. Dan 70.000 tadi kurang lebih 1 dirham, itu seperti lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Kalau dipakai selama 10 hari, jadi 360 kali berzina. Kalau dipakai 100 hari, seperti lebih berat daripada dosa 3.600 kali berzina. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin supaya tidak riba dan kita terpaksa pakai motornya, maka harus disewa. Misalnya 70.000 itu dibayar cash. Atau 10 juta tadi dikurangi. Pakai berapa hari? Misalnya dipakai 10 hari.
harusnya disewa 700.000. Berarti nanti ketika pengembalian tidak boleh 10 juta, melainkan 9.300.000. Karena uangnya sudah dipotong, menyewa motor yang sudah dijaminkan. Adab yang lain adalah tagih. Bila yang meminjam itu lupa. Bila yang utang lupa, dan begitulah kadang-kadang manusia, maka yang lebih tepat adalah ditagih, bukan dibiarkan. Sebagian orang berkata, biar saja, tidak usah ditagih, nanti di hari kiamat saja. Kasihan orangnya. Kalau tidak ditagih, mati masih ada utang, pertama tidak disolatkan. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, Sallu an sahibikum, silakan kalian solatkan saudara kalian ini. Belum lagi nanti sampai di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah seperti maling. Maka kasihan orang kalau ngutang terus kita tidak ingatkan. Yang benar adalah diingatkan. Yang susah di Indonesia ini, yang punya uang gak enakan, yang ngutang pengamukan, emosian. Jadi ketika datang waktu tempo, yang punya uang gak enak lagi, yang ngutang manakala ditagih ngamuk-ngamuk. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang lain adalah manakala kita ingin menagih, maka tagih dengan sopan. Itu adab di dalam Islam. Sebagian orang kalau nagih hutang, nagih di Facebook, di-mention orangnya, pasang status, memang nggak ada namanya, tapi statusnya nyindirnya itu kena banget gitu. Dan itu bikin sakit hati kepada yang ngutang. Apalagi kalau orangnya bukan tipikal yang tidak mau bayar. Kita berpikir kita melakukan kebaikan, padahal itu bikin sakit hati orang. Saya katakan, meskipun Anda benar, meskipun Anda yang punya uang, kalau cara Anda salah, Anda yang salah. Maka tagih hutang jangan di status media sosial, dan tidak perlu sindir-menyindir, WA aja orangnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, menagih juga tidak boleh di hadapan orang. Misalnya ngomong lagi ngumpul sama teman-teman, yang utang piutang ini yang tahu hanya berdua, lalu kemudian nagihnya ngomong keras-keras, lalu dipermalukan yang bersangkutan, maka ini juga tidak baik. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang punya uang, kalau seandainya yang berhutang ini betul-betul orang yang kesusahan, maka kalau perlu, kalau bisa, diputihkan sekalian. Diputihkan sekalian apabila yang bersangkutan memang orang yang kesulitan. Tadi cerita Abu Qatadah dengan Abdul, itu masih ada kelanjutannya. Ketika Abu Qatadah mengatakan, semoga kamu susah, dan Abdul betul-betul jatuh susah. Cerita Abdul jatuh susah itu sampai di telinga Abu Qatadah yang nangis. Ada yang tanya, salahnya Abdul, kenapa kamu yang nangis? Maka Abu Qatadah mengatakan, sesungguhnya seandainya saja waktu dia bilang dia susah, aku percaya. Maksudnya begini, seandainya saja kita percaya, karena toh ada orang susah tapi makan enak, belum tentu dia beli. Bisa jadi dikasih tetangga. Harusnya husnuzon saja. Dia bilang dia susah, tapi aku nyumpahi dia biar susah, dan betul-betul dia jatuh susah. Padahal sesungguhnya aku mendengar dengan telingaku, Nabi SAW mengatakan, orang yang memutihkan piutangnya di hadapan orang-orang yang kesusahan, maka nanti dia akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy-Nya di hari kiamat. Harusnya aku bisa dapat naungan arsy Allah di hari kiamat, tapi aku lalaikan gara-gara Abdul itu kusumpahi sehingga dia betul-betul jatuh susah. Padahal yang adabnya adalah kalau perlu diputihkan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya katakan, kebiasaan berhutang itu penyakit. Dan kalau Anda berusaha bahagia dengan jalur utang piutang, Anda sedang menggali lubang kesengsaraan. Jangan pernah merasa bahagia kalau Anda gali itu semua dengan hutang piutang. Mobil Anda kredit, motor Anda nyicil, rumah KPR, ditagih sini, ditagih sana, gaji Anda tidak seberapa, semuanya dipotong sini, dipotong sana. Begitu Anda satu kali Anda mandek, misalnya nggak gajian, misalnya Anda di PHK, maka setelah itu kesengsaraan akan datang bertubi-tubi. Maka kebiasaan berhutang itu adalah kebiasaan buruk, makanya Nabi berlindung darinya. Kedua, bila terpasang hutang, jangan sampai rentenir atau bank. Kalau Anda mau buka usaha, coba cari yang namanya murabahah, mudharabah, qardul hasan dan lain-lain. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke bank, karena Anda hanya menggali lubang riba,
Ditambah belum lagi kalau Anda nanti betul-betul tidak mampu bayar, Anda akan dikejar-kejar. Tidak akan bisa tidur dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau, dan Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.